setiap presiden, asumsikan aja motifnya tentu baik kan. Dia motifnya baik, dia pingin stay di dalam posisi kekuasaannya. Jadi dia harus menciptakan lapangan kerja. Dia harus mengatasi middle income trap, jebakan kelas menengah. Dia harus bawa Indonesia ke periode emas. Artinya itu bahwa pertumbuhan ekonominya harus tumbuh di atas 6%. Kalau enggak, itu kan akan ada resiko middle income trap. Ada resiko periode emas kita nggak dapat. 2050 Indonesia itu akan masuk kepada periode aging population. Penduduknya itu nggak muda lagi di tahun 2050. Nah, kalau kita di tahun 2050 belum kaya, itu ada resiko menjadi tua sebelum kaya. Itu repot. Udah pensiun, nggak punya asuransi, kesehatan menurun, duit nggak ada. Makanya semua negara itu harus dorong economic growth-nya sebelum dia masuk di aging population. Jepang itu udah kaya sekali sama Korea, tapi begitu aging population dia problem. Jadi kita mesti dorong growth-nya. Dalam ekonomi itu ada indikator yang namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Itu sederhananya adalah rasio dari tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menambah pertumbuhan ekonomi. Jadi di Indonesia itu angkanya sekarang sekitar 6,5. Artinya kalau ekonomi kita mau tumbuh setiap 1%, maka harus ada tambahan investasi terhadap PDB sekitar 6,5%. Kita katakanlah nggak usah ngomong 7% deh. Sebetulnya kalau mau middle income trap itu harus 7%. 6%. 6% tadi ICOR-nya 6,5. Jadi kalau kita tumbuh 6%, 6 kali 6,5 kan? Itu adalah 39%. Berarti kalau kita mau ekonominya tumbuh 6%, kita harus punya rasio investasi terhadap PDB 39. Masalahnya, duit tabungan domestiknya itu sekarang 34% dari PDB. Berarti nggak cukup. Karena tabungan domestiknya cuma ada 34, kurang 5%. Nah sekarang kalau mau nutup ini gimana? Pilihannya cuma tabungan domestiknya naik, tapi kalau tabungan domestik naik berarti growth-nya harus tinggi, orang bisa nabung. Atau yang kedua, ICOR-nya diturunin. Gimana cara nurunin ICOR? Produktivitas harus naik, efisiensinya datang dari mana? Peraturannya, birokrasinya harus diberesin. Produktivitas kalau mau naik gimana caranya? Orang mesti kualitas SDM-nya dibagusin, harus sekolah, macam-macam. Atau yang ketiga, saving investment gap, selisih dari tabungan domestik dengan investasi ditutupi dari mana? Either itu duit dari luar masuk dalam bentuk yang namanya PMA, atau berutang. Coba lihat ya, di setiap pemerintahan itu setiap kandidat presiden sebelum jadi presiden pasti kritik BBM supaya nggak dinaikin. Banyak pemerintahan bilang kita mau masuk dengan kita nggak ada utang. Saving investment gap-nya mau dibikin pakai apa? Akhirnya, apa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan di dalam 3 periode presidensi misalnya? Nggak terlalu banyak, karena tadi yang saya sebut sebagai soal-soal struktural. Tapi kalau di dalam leadership, di dalam cara memimpin itu bisa beda. Misalnya, Pak Jokowi fokus di infrastruktur, ditongkrongin supaya jadi, itu bisa kelihatan beda. Tetapi bukan di dalam isu-isu besar bangun infrastruktur. Siapapun pemerintahnya itu harus bangun infrastruktur. Sumber daya manusia, siapapun yang memerintah harus fokus pada SDM.